Nice job Presiden Prabowo dan Menteri Amran. Kita semuanya harus memberikan apresiasi kepada beliau-beliau berdua, juga presiden lainnya di masa lalu yang telah berjasa membawa Indonesia surplus beras pada hari ini dan sekaligus membuka kotak Pandora ekspor. Saya ulangi, serapan beras Januari sampai Mei ini tertinggi dalam sejarah. Itu 1,87 juta ton. Ada hal-hal cerdas yang dilakukan Presiden Prabowo terkait bagaimana dia membuat situasi surplus ini terjadi. Kemudian beliau juga sangat cerdas teman-teman ketika berbicara tentang ekspor. Dan arahnya adalah melakukan ekspor secara bilateral, tidak melalui pasar internasional. Ini kita akan bedah bersama. Kenapa? Karena di dalamnya ada bayang-bayang hantu yang disebut dumping, teman-teman. Yang pertama, kesuksesan ini tentu didukung oleh faktor cuaca, faktor iklim, faktor macam-macam yang berkaitan dengan alam. Yang kedua adalah faktor ini juga di-backup oleh faktor teknikal, di mana presiden sebelumnya, termasuk di dalamnya ada Presiden Prabowo ketika beliau menjadi Menhan tentunya ya, itu melancarkan program-program infrastruktur yang sangat besar. Bahkan prestasi ini kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei, yang Menteri Pertanian tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai presiden. Benar Menteri Pertanian? Zaman Presiden ke-7 Jokowi itu dibangun banyak sekali bendungan, termasuk saluran-saluran irigasi teman-teman, kemudian perpupuan dan lain sebagainya, sampai kepada titik yang terakhir pada masa-masa transisi itu dilancarkan bersama Presiden Prabowo yang pada saat itu Menhan sekaligus presiden terpilih, itu membuat kebijakan pompanisasi dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo dengan ketegasannya menyelesaikan persoalan fundamental. Jadi gini ceritanya teman-teman, ketika harga gabah yang diterima oleh Bulog maupun penggilingan padi itu sangat rendah, para petani mereka cenderung menahan, mereka cenderung menyelepkan saja si gabah itu, kemudian disimpannya sendiri, bahkan diperdagangkan dalam skala kecil untuk dikonsumsi sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Serapan produksi gabah nasional itu selalu tidak sesuai target, bahkan membuat Bulog akhirnya impor beras. 5 tahun terakhir itu hanya 1 juta sampai 1,2 juta ton per tahun. Tapi alhamdulillah sekarang serapan beras dalam negeri, bukan impor, tanpa impor, 1,8 juta, 87 juta ton, 1,8 juta ton, 1,87 juta ton. Ini datanya. Ini masalah ini tidak terselesaikan selama bertahun-tahun lamanya. Nah, Presiden Prabowo datang dengan ketegasannya. Harga gabah harus 6.500 ditambah dengan ultimatum dari Bapak Presiden, yaitu siapa saja yang mencoba-coba membeli di bawah itu akan dikenakan sanksi, bahkan sampai ditutup penggilingannya. Ini suatu move yang sangat bagus. Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah kering giling ya, yang dibeli dari petani kering panen ya, adalah Rp6.500. Saya ulangi, Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Nah, melihat ini, para petani menjadi bergairah. Mereka menjual gabahnya dengan sukarela, dengan senang hati karena pasti untung. Jadi dalam dunia pertanian padi teman-teman, naik 1.000 saja itu sangat-sangat berpengaruh bagi nasib para petani. Dengan patokan 6.500, which is ini sangat bagus untuk mereka semuanya, tentu mereka berbondong-bondong menjual gabahnya ke penggilingan maupun ke Bulog. Inilah yang membuat salah satunya surplus menjadi luar biasa. Kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Kesimpulannya di sini adalah Presiden Prabowo itu dengan sangat simpel mengatasi faktor fundamental
yaitu enggannya para petani untuk menjual gabahnya karena harga terima gabahnya itu sangat rendah. Sekarang dengan Presiden Prabowo seperti ini, equilibrium baru tercipta, teman-teman. Ini yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Nah, sekarang yang kedua, teman-teman, yaitu bagaimana Presiden Prabowo ini cukup cerdas dan Menteri Amran ya, di tengah desakan untuk mengekspor beras surplus yang dimiliki RI ke luar negeri, Presiden Prabowo cenderung memilah dan memilih lebih dulu. Beliau mengedepankan, istilahnya dalam kata-kata beliau itu mengarah pada bilateral selling. Ini tepat, teman-teman, karena banyak pengamat itu tidak melihat adanya perdagangan komoditas beras yang dilakukan di Amerika Serikat. Dan ini seringkali menjadi titik kumpulnya para dumping. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bersama ya, bagaimana kontrak harga gabah, komoditas gabah di pasar internasional yang ada di Amerika Serikat itu menurun sangat drastis, bahkan sampai menyentuh hampir 12 sekian dolar Amerika Serikat per hundredweight. Hundredweight itu sekitar 45,4 kilogram, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau dibagikan 12, sekian dolar ini, kemudian kita rupiahkan cuma berapa. Tapi teman-teman, kita tidak bisa menggunakan angka-angka ini sebagai pedoman. Ini hanya bisa dipelajari saja. Karena apa? Tadi banyak sekali potensi-potensi praktek-praktek dumping yang dilakukan oleh para penguasa beras dunia. Jadi ada pihak-pihak yang senang Indonesia ketika mendapatkan surplus. Siapa mereka? Mereka adalah yang sedang kesulitan beras, mereka yang mengalami krisis beras seperti Jepang. And your favorite restaurant. Rising rice prices are pushing up the cost of daily living. Persistent supply shortages are said to be the blame. The rising rice prices shows no sign of stopping, making it harder for some consumers to buy. Jepang ini, teman-teman, di pasar mereka sendiri untuk beras yang sudah dikemas premium lah ya, per 5 kg menurut Nikkei Asia itu sudah tembus 3.000 lebih sampai 4.000 yen per 5 kilo. Beras premium, teman-teman ya, sudah diseleb, sudah di packaging dengan bagus dan lain sebagainya. Dan kemarin mantan Perdana Menteri Kishida yang diperintah langsung oleh PM Jepang Ishiba menemui Presiden Prabowo. Tentunya mereka juga berharap nih, teman-teman ya, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan beras dari RI karena mereka memang sangat kesulitan. Dan selama ini mereka juga dicengkram oleh beberapa negara yang mengekspor beras. Nah, Jepang dan kawan-kawan yang menghadapi situasi defisit beras itu tentu senang dengan hadirnya RI sebagai newcomer ya, new player, suatu negara baru di bidang perdagangan beras internasional yang selama ini tidak terdengar gaungnya sama sekali. Tapi di balik itu semuanya, teman-teman, juga ada yang pusing karena mereka selama ini mengendalikan perdagangan beras. Saudara Hun Sen dari Kamboja, dia 38 tahun jadi Perdana Menteri, sekarang dia naik jadi Presiden Senat ya. Dia datang, yang pertama dia bicara, karena tadi yang jemput beliau adalah Menteri Dalam Negeri ya. Yang pertama disampaikan adalah, kami perhatikan bahwa prestasi Indonesia luar biasa, produksi berasnya sangat naik sampai berlimpah. Ini akan berpengaruh kepada kita karena biasanya Indonesia beli beras dari kita, tapi tahun ini Kamboja harus cari pasar baru karena Indonesia tidak akan impor. Benar tadi Mendagri datang ketemu saya, itu lagi yang disampaikan. Nah, sampai di sini kesimpulannya adalah Presiden Prabowo dan Menteri Amran ini memang betul-betul bekerja. Mereka juga menangani faktor teknikal, infrastruktur dan lain sebagainya.
untuk pertanian beras, mereka juga menangani faktor fundamental yang selama ini seperti kotak Pandora nggak selesai-selesai, yang membuat penyerapan gabah sangat kecil, yaitu ketidakdisiplinan, kemudian harga yang cukup murah, membuat petani menahan atau mengkonsumsi sendiri berasnya. Yang terakhir yaitu kecerdasan Presiden Prabowo tidak gegabah teman-teman melakukan ekspor beras. Karena apa? Ini rawan sekali. Misalkan ada pihak atau negeri lain atau penguasa lain yang merasa terganggu dengan kehadiran Indonesia sebagai big player beras, mereka bisa melakukan aksi dumping. Iya kan? Dan kita nggak boleh takut. Jadi kalau ibarat kita di kelas di sekolah, ya kan? Kalau kita belajar benar, kita ikut ujian yang benar, nilai kita bagus, pasti ada yang nggak suka sama kita kan? Yang nggak mau belajar nggak suka sama kita, ya kan? Wah dia mau lulus sendiri gitu ya. Padahal belajar, bekerja gitu. Kita tidak berbuat yang aneh-aneh, ya kan? Pakai logika. Jadi waktu berapa bulan yang lalu, yang saya katakan prestasi ini kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei, yang Menteri Pertanian tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai presiden. Termasuk tentu mengganggu kedepannya cadangan beras Indonesia sendiri. Jadi harus dilakukan secara bilateral. Arah dari Presiden Prabowo ini terbaca pada saat pidato itu, beliau mengarahkan agar beras ini dijual secara bilateral. Jadi G2G, mungkin dengan BUMN lawan BUMN mereka, tanpa harus memasuki pasar internasional yang sangat-sangat rawan, teman-teman. Dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar. Demikian teman-teman, kita harus apresiasi Presiden Prabowo dan Menteri Amran, termasuk kita juga harus memberikan dorongan kepada mereka semuanya untuk bekerja lebih giat lagi demi kejayaan beras Indonesia. Terima kasih. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan ucap, Mimin mohon maaf. Salam teman-teman.